Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rismaila Siregar dengan NIM 2103276. Baik, di sini saya akan membahas pelajaran yang udah kita bahas di kelas, yaitu pertemuan 9 dan 10 di mata kuliah Manajemen dan Risiko Bisnis kelas 6C. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih itu analisis bisnis. Nah, analisis bisnis sendiri merupakan suatu proses dan strategi yang diterapkan dengan tujuan untuk melakukan evaluasi dan pengolahan yang lebih baik terhadap suatu usaha atau bisnis. Nah, selain itu, dengan analisis bisnis ini, suatu perusahaan atau usaha dapat menentukan solusi atas tantangan yang dihadapi. Sebab sistem ini mempertanyakan dan juga memberikan jawaban, seperti apakah yang dilakukan oleh perusahaan saat ini dan mengapa hal ini tersebut perlu dilakoni, apakah terdapat cara yang lebih baik dan efektif untuk diterapkan, dan bagaimana hasil dari data sebelumnya dengan saat ini. Kemudian, berbekal hasil analisis bisnis tersebut, perusahaan dapat melakukan pengembangan berdasarkan hasil evaluasi. Umumnya, strategi yang akan digunakan akan merujuk pada hasil analisis tersebut. Nah, analisis bisnis itu meliputi apa saja sih? Nah, secara umum terdapat 5 jenis analisis bisnis yang digunakan oleh para pelaku bisnis. Yang pertama itu ada analisis SWOT. Nah, analisis SWOT sendiri atau Stage, Weakness, Opportunities, dan Threat merupakan jenis studi yang paling umum digunakan oleh para pelaku bisnis. Sebab pada analisis ini, pebisnis dapat mempertimbangkan dan mengetahui faktor pengaruh secara internal dan eksternal. Pada dasarnya, strength dan weakness merupakan dua faktor yang mempengaruhi dari sisi internal, sedangkan threat dan opportunities berkaitan dengan faktor eksternal. 2. Business Process Modeling. Nah, ini merupakan sebuah proses pendekatan analisis bisnis selama masa analisis usaha, proses untuk mengidentifikasi ketimbangan terjadi antara proses bisnis saat ini dan masa depan. Adapun 4 langkah pada teknik ini, yang pertama perencanaan strategis, analisis model bisnis, uraian dan rancangan prosedur, evaluasi teknik solusi bisnis, dan tingkat lanjut. Yang nomor 3 adalah analisis MOS. Nah, MOS merupakan suatu kerangka kerja yang kompeten untuk analisis bisnis. Selain itu, jenis ini menjadi salah satu teknik permodelan yang efektif dan mengidentifikasi kemampuan suatu organisasi. Nah, untuk tujuan organisasi dalam rangka menyusun strategi untuk pencapaiannya. Berikut definisi dari MOS. Yang pertama, mission atau misi. Apa tujuan yang hendak dicapai perusahaan? Terus ada objektif atau tujuan, apa tujuan utama yang dapat mendukung mission, dan ada strategi ataupun apa pilihan yang tersedia dalam rangka meraih tujuan tersebut. Ada taktik pada metode yang diterapkan perusahaan untuk menjalankan strategi itu. Yang keempat ada analisis Pastelek. Pastelek atau dikenal juga dengan sebagai PES adalah teknik analisis yang digunakan untuk menghadapi persoalan lingkungan yang berkaitan dengan bisnis. Nah, cara kerja dari metode ini yaitu dengan menganalisis dan mempelajari berbagai faktor seperti politik, ekonomi, sosiologi, teknologi, hukum, dan lingkungan. Nah, kemudian setelah analisis dilakukan, perusahaan pun dapat dengan lebih mudah mengembangkan dan menyusun rencana strategis untuk mengatasi tantangan atas permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan. Yang kelima adalah CATWO. Nah, CATWO ini adalah jenis analisis yang bisnis meliputi customer, actors, transformation, process, worldview, owner, dan environmental. Nah, jadi di dalam ini berpengaruh pada berbagai pihak. Berikut pihaknya itu adalah yang pertama customer. Nah, siapa yang meraih keuntungan dari bisnis? Ada actors, siapa pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Terus ada transformation, merupakan suatu proses. Nah, yang terakhir the world view, bagaimana situasinya secara keseluruhan dan dampaknya. Terus ada juga owner, siapa pemilik dari sistem yang terdampak dan bagaimana kaitannya dengan mereka. Terus ada environmental, yaitu apa kendala yang dihadapi dan bagaimana pengaruh dari solusi yang diajukan tersebut.
Nah, selanjutnya itu apa itu penggerak bisnis? Nah, penggerak bisnis adalah masukan aktivitas utama yang didorong hasil operasional dan keuangan suatu bisnis. Contoh umum dari pendorong bisnis adalah tenaga penjualan, jumlah toko, lalu lintas, situs web, jumlah dan harga produk yang dijual, unit produksi, dan lain-lain. Untuk membuat pilihan internal mengenai strategi bisnis atau pembangunan model keuangan untuk menilai perusahaan penting untuk mendapatkan pemahaman yang kuat tentang pendorong utama bisnis. Contoh penggerak bisnis yaitu faktor pendorongnya sangat bervariasi menurut industri, namun semuanya dapat ditentukan menggunakan jenis analisis akar permasalahan yang sama. Dan berikut adalah pendorong bisnis yang pada umumnya. Yang pertama itu adalah jumlah toko atau lokasi, ukuran rata-rata yaitu kaki persegi per lokasi. Selanjutnya ada jumlah produk yang terjual, harga produk jasa yang dijual, jumlah tenaga penjual, efektivitas tenaga penjual, volume lalu lintas dan situs web, tingkat konversi lalu lintas ke situs web, tingkat produksi untuk manufaktur, tingkat efisiensi dan waktu henti, biaya energinya listrik, sewa dan ruang kantor, gaji dan upah per karyawan, komisi biaya dan biaya penjualan, nilai tukar mata uang asing, harga komoditas misalnya harga minyak, tembakau, pulp, karet, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu bagaimana cara menentukan apa yang menjadi pendorong bisnis penggerak berdampak pada semua aspek keuangan bisnis. Nah, adapun aspeknya itu ada pendapatan, pengeluaran, dan biaya modal. Nah, dalam mengidentifikasi apa saja yang menjadi pendorong utama penting untuk melakukan jenis analisis penyebab utama, mulailah dengan melihat laporan keuangan perusahaan dan ajukan pertanyaan apa yang mendorong item baris ini. Mari kita ambil pendapat sebagai contoh. Misalnya T. Untuk perusahaan retail fisik, misalnya perusahaan pakaian yoga, apa yang pendorong pendapatannya? Yang A, volume produk yang terjual dikalikan dengan harga rata-rata. T, apa yang mendorong volume? Terus si A menjawab, jumlah produk dan jumlah tenaga penjual. Terus T bertanya lagi, apa yang mendorong jumlah tenaga penjual? Terus jawab lagi, jumlah toko dan ukuran toko. Apa yang mendorong jumlah toko? Ini adalah penggerak bisnis inti. Ini adalah keputusan operasional dan modal untuk membuat lebih banyak toko atau tidak. Jadi tidak ada mendahulunya. Jumlah toko merupakan salah satu pendorong utama bisnis ini. Nah, proses ini harus diulangi untuk setiap item baris pada masing-masing 3 laporan keuangan. Setelah selesai, ambil daftar driver dan tentukan mana yang paling penting untuk menjadi fokus. Hal-hal inilah yang akan berdampak bidang utama bisnis dan mempunyai pengaruh terbesar terhadap hasilnya. Nah, selanjutnya itu ada memantau dan meningkatkan kinerja bisnis. Nah, setelah pendorong bisnis yang paling penting telah diidentifikasi menggunakan proses di atas, penting untuk memantau hasil bisnis yang membuat keputusan strategis untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Nah, melanjutkan contoh di atas, setelah jumlah toko diidentifikasi sebagai pendorong bisnis utama, penting untuk melacak metrik tersebut beserta ukuran setiap toko, jumlah tenaga penjual per toko, volume dan harga produk per toko, dan akhirnya pendapatan dengan melacak semua angka ini untuk memungkinkan memantau beberapa efektif strategi penambahan toko baru dibandingkan dengan faktor pendorong lain seperti penambahan tenaga penjual, kenaikan harga, penyediaan inventaris, dan lebih beragam. Nah, selanjutnya itu ada pelaporan penggerak bisnis bagi profesional manapun yang bekerja di bidang perencanaan dan analisis keuangan atau FP&A. Sebagai besar pekerjaan adalah melaporkan pendorong bisnis utama dengan bagian grafik dan tabel. Setelah data dikumpulkan, tugas analisis keuangan adalah menyajikan dengan cara yang mudah dipahami. Metode yang populer adalah dengan membuat dashboard yang merangkum metrik utama dan membantu para eksekutif dan pengambilan keputusan utama memvisualisasikan apa yang terjadi dalam bisnis. Tangkapan layar di atas berasal dari kursus dashboard keuangan dan visualisasi data yang mengajarkan Anda cara membuat dashboard dari awal. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang aplikasi dalam permodelan dan penilaian keuangan. Nah, saat ini membangun model keuangan di Excel, prosesnya itu dimulai dengan membangun bagian asumsi yang mencakup semua pendorong bisnis utama. Setelah semua masukan ini tersedia, perkiraan dapat dibuat dari model 3 pertanyaan dasar dapat dibuat sebagai model tersebut. Nah, untuk permodelan tingkat lanjut seperti analisis sensitivitas, struktur pembiayaan, dan transaksi seperti merger dan akuisisi itu juga dapat dilakukan. Untuk mempelajari lebih lanjut, kita akan melihat kursus permodelan keuangan. Itu sudah ada di PPT yang sudah kita bahas bersama Bapak.
Nah, selanjutnya itu ada sumber daya tambahan. Nah, pemanduan untuk pergerakan bisnis ini itu memahami pentingnya mereka dalam pengambilan keputusan dan strategi bisnis. Nah, untuk terus mempelajari pengembangan keterampilan Anda, mari kita mempelajari tentang sumber keuangan tambahan seperti keunggulan kompetitif, strategi perusahaan, bagaimana 3 laporan keuangan tertaut, panduan permodalan keuangan gratis, dan lihat semua sumber permodalan keuangan atau lihat semua sumber penilaian. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa itu proses bisnis. Nah, seperti yang kita ketahui ya, pengertian proses bisnis merupakan serangkaian tugas atau aktivitas bisnis yang dijalankan secara terstruktur, terorganisir, dan saling berkaitan untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, aktivitas yang dilakukan tentu akan berkaitan dengan pembuatan atau pengembangan produk bisnis. Dalam serangkaian proses bisnis ini, sejumlah peran dan posisi memiliki tugas yang berbeda-beda, namun tetap untuk mencapai tujuan bersama. Tahapan proses bisnis juga akan terjadi secara berulang-ulang dan akan dioptimalkan seiring waktu sesuai dengan standar. Nah, pengertian proses bisnis menurut para ahli. Definisi proses bisnis juga telah dipaparkan ya yang tadi itu. Tetapi di sini kita akan melihat dari sejumlah ahlinya seperti penjelasan ini. Yang pertama ada Kelly R. Reiner. Nah, proses bisnis itu menurut dia itu kegiatan yang saling berhubungan dalam upaya menghasilkan produk atau jasa yang bernilai bagi perusahaan. Sedangkan menurut Hammer and Kempy, proses bisnis itu aktivitas yang membutuhkan suatu atau lebih masukan untuk menghasilkan output yang bernilai bagi pelanggan. Nah, menurut Rummel and Braid, proses bisnis mengacu pada sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk maupun jasa. Nah, fungsi proses bisnis setelah memahami apa itu proses bisnis itu, yaitu yang pertama membantu manajer atau pihak SDM perusahaan mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusinya selama berjalannya proses bisnis. Yang kedua, menjadi indikator penting bagi konsumen untuk mengetahui kapan proses bisnis akan dimulai dan diakhiri atau berkelanjutan. Yang ketiga, menjadi pedoman bagi karyawan perusahaan terkait tugas dan perannya dalam membantu mencapai tujuan bisnis. Selanjutnya ada manfaat proses bisnis. Terdapat beberapa manfaat proses bisnis yang penting untuk dipahami, sehingga implementasinya juga berjalan baik. Berikut penjelasannya. Yang pertama itu ada meminimalisir risiko dan pengeluaran. Nah, manfaatnya itu adalah mencegah terjadinya kesalahan teknis dan muncul risiko serta mengurangi efisiensi. Dengan proses bisnis yang berjalan baik dan sistematis tentu akan meminimalisir munculnya pengeluaran tidak terencana. Yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi aktivitas dalam proses bisnis akan dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan efisiensi kerja. Selanjutnya, perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memastikan setiap aktivitas berjalan dengan baik dan optimal. Yang ketiga itu ada fokus pada pelanggan. Nah, pada dasarnya proses bisnis ini adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kualitas terbaik sesuai permintaan pasar. Nah, oleh karena itu, proses bisnis ini membantu perusahaan menjaga dan meningkatkan pelayanannya karena berorientasi kepada konsumen. Sedangkan yang keempat ada mengurangi human error. Human error itu pembagian tugas perusahaan bisa mengurangi risiko human error dalam produksi karena setiap bagian dan pekerjaan itu sesuai dengan spesialisasi individu. Yang kelima ada adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nah, salah satunya itu karakteristik dari proses bisnis adalah senantiasa berkembang seiring perkembangan teknologi yang ada. Maknanya serangkaian aktivitas juga akan senantiasa dikembangkan seperti dengan penggunaan teknologi terbaru untuk meningkatkan kualitas yang didapat. Yang keenam ada manajemen waktu lebih baik. Nah, proses bisnis harus disusun secara sistematis. Disinilah manfaat proses bisnis membantu perusahaan mengelola waktu dengan baik. Misalnya, perusahaan dapat mengatur strategi terkait waktu produksi sehingga prosesnya lebih efektif dan efisien untuk mencapai target. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang jenis-jenis proses bisnis. Nah, untuk jenis-jenis proses bisnis dalam implementasinya, proses bisnis itu kan merupakan suatu rangkaian aktivitas yang terbagi ke dalam beberapa jenis. Nah, berikut jenis proses bisnis beserta penjelasannya. Pertama itu, kita akan membahas tentang proses primer. Nah, sesuai namanya, jenis proses bisnis ini yang paling fundamental karena terkait kegiatan operasional perusahaan. Setiap tahapan dalam proses ini bertujuan untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Terdapat 3 tahap dalam proses primer, yaitu produksi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Yang kedua itu ada proses sekunder. Nah, pada proses sekunder ini aktivitas yang dilakukan tidak untuk menambah nilai melainkan mempersiapkan lingkungan. Proses ini akan mendukung aktivitas primer. Hal tersebut dilakukan sehingga aktivitas primer tetap
tetap berjalan dengan baik dan lancar. Proses sekunder tetap harus berpedoman pada sesuai dengan operasional perusahaan. Yang ketiga ada proses manajemen. Nah, jenis proses ini juga berakhir pada manajemen yang melibatkan aktivitas pengawasan atau pemantauan. Tahapan inilah yang mengatur standar dan tujuan untuk memastikan proses primer dan sekunder berjalan efisien dan efektif. Nah, selain itu proses manajemen berfungsi untuk mengatur bisnis melalui perencanaan taktis, operasional, dan strategis. Nah, tahapan proses bisnis itu melaksanakan proses bisnis dalam perusahaan terkait dari jumlah tahapannya. Berikut ada tahapannya itu. Tahapan pada proses bisnis yang pertama itu adalah analisis kegiatan. Yang pertama, itu tahapan proses bisnis adalah melakukan analisis untuk mengidentifikasi tugas atau aktivitas apa saja yang perlu dilakukan dalam periode tertentu. Penting untuk memastikan analisis tersebut telah dilakukan dengan tepat sehingga sesuai dengan tujuan dan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, pengambilan keputusan. Nah, setelah mengetahui apa saja yang perlu dilakukan, tahapan proses bisnis selanjutnya adalah membuat dan mengambil keputusan. Hal tersebut biasanya berkaitan dengan penentuan biaya operasional, proses, dan pembagian peran untuk kelancaran aktivitasnya. Yang ketiga itu ada implementasi. Tahapan pelaksanaan itu mengacu pada implementasi rencana atau strategi yang dilakukan dan disusun di tahap sebelumnya. Dengan demikian, rancangan yang dibuat tidak hanya menjadi wacana. Yang keempat ada evaluasi. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, proses bisnis adalah aktivitas berulang dan dilakukan secara terus-menerus dengan perbaiki seiring waktu. Nah, perbaikan yang dilakukan tentu diperoleh dari adanya evaluasi, baik secara parsial maupun holistik. Ada beberapa hal yang bisa menjadi poin evaluasi, salah satu diantaranya adalah kinerja karyawan. Dengan demikian, perusahaan juga bisa menilai bagian perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya ada contoh proses bisnis. Nah, setelah kita pahami itu semua proses bisnis beserta fungsi, manfaat, dan jenisnya, berikut kita ambil contoh proses bisnisnya. Nah, yang pertama itu ada proses bisnis. Kita akan membahas tentang proses bisnis itu sendiri. Baik, kita break dulu. Baik, selanjutnya kita ada contoh proses bisnis. Yang pertama itu produksinya. Nah, tujuannya itu untuk mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, karyawan pabrik dan staf penjualan. Inputnya itu bahan baku, informasi produksi, pesanan pelanggan, dan untuk outputnya itu ada barang jadi. Nah, yang kedua itu ada penjualan. Nah, tujuannya itu untuk menjual barang ke konsumen dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Peserta ada staf penjual, konsumen, gudang. Nah, untuk inputnya itu pesanan konsumen dan untuk outputnya itu kuitasi, faktur, dokumen pengiriman. Ketiga itu ada pembelian. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan bahan baku dari pemasok dan pengolahannya menjadi stok untuk dijual ke konsumen. Untuk pesertanya itu ada staf gudang, staf penjual, staf pembeli, vendor, dan sebagainya. Untuk input pembelian dari konsumen atau pemesanan kembali. Untuk outputnya pesanan pembeli produk. Nah, setelah itu kita akan mempelajari apa itu permodelan bisnis. Nah, untuk permodelan bisnis sendiri adalah representasi, analisis, dan standar ilustrasi proses bisnis suatu organisasi. Nah, proses permodalan merupakan komponen penting untuk manajemen proses bisnis yang efektif. Perangkat lunak permodalan proses memberikan representasi, analisis, dan proses apa adanya dalam satu organisasi dan membedakannya dengan proses yang akan terjadi. Agar lebih efisien, banyak alat permodalan proses bisnis yang akan akhir menghasilkan suatu yang seperti ini, yang seperti yang kita contohkan tadi. Nah, selanjutnya itu mengapa menggunakan permodelan proses bisnis. Nah, langkah pertama dalam permodelan sebenarnya adalah pena dan kertas. Namun untuk benar-benar menjalankan proses bisnis, Anda perlu mendigitalkan proses tersebut sedemikian rupa sehingga mesin alur kerja dapat memahaminya. Perangkat lunak permodelan proses bisnis dan memungkinkan kita untuk mempresentasikan proses dalam cara digital, kemudian dapat ditransfer dan proses otomatis langsung. Ada banyak manfaat permodelan
proses bisnis. Yang pertama itu memberikan semua orang pemahaman yang jelas tentang cara kerja proses. Yang kedua memberikan konsistensi dan mengontrol proses. Selanjutnya mengidentifikasi dan menghilangkan redundansi dan inefisiensi. Selanjutnya ada penetapan awal dan akhir proses yang jelas. Nah, permodalan proses bisnis juga dapat membantu Anda mengelompokkan proses serupa dan mengidentifikasi cara mengoperasikannya. Nah, tujuan utama dari alat permodalan proses bisnis adalah untuk menganalisis keadaan saat ini dan mensimulasikan bagaimana hal tersebut harus dilakukan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, apa sih yang dibutuhkan dalam perangkat lunak permodalan bisnis? Nah, kebanyakan BPM ini adalah suite test yang menyatakan alat permodalan proses bisnis dalamnya. Namun beberapa memiliki permodalan sebagai aplikasi terpisah. Nah, permodalan adalah salah satu elemen terpenting dari BPMS dan harus meluangkan banyak waktu untuk mempelajarinya sebelum memutuskan untuk membeli rangkaian produk. Nah, selanjutnya itu adalah alat permodalan bisnis yang hebat harus. Yang pertama itu adalah mudah dipelajari untuk departemen bisnis. Selanjutnya mudah bagi tim TA untuk berkomunikasi dengan departemen lain, tidak mahal dan sesuai dengan industri, memiliki alat editor alur kerja terintegrasi dan antarmuka grafis, mampu mensimulasikan alur kerja sebelum mengimplementasikannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang organisasi bisnis itu sendiri. Nah, organisasi privat atau bisnis adalah organisasi yang ditujukan untuk menyediakan barang dan jasa kepada konsumen, yang dibedakan dari kemampuannya membayar barang dan jasa tersebut sesuai dengan bisnis pasar. Bentuk-bentuk organisasi bisnis yang pertama, perusahaan perseorangan. Usaha pribadi adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang dan mengambil segala keputusan dan bertanggung jawab secara pribadi atau segala hal yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk kelebihannya itu ada mudah dibentuk. Nah, mudah dibentuk itu yaitu mudah biaya pembentukannya, akan di banyak negara tidak memerlukan izin pembentukan dari pemerintah. Selanjutnya, keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang, yaitu pendiri usaha tersebut. Yang ketiga, pembuatan keputusan dan pengendalian hanya dilakukan oleh satu orang, sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya. Selanjutnya ada fleksibel, dan dalam arti manajemen dapat dengan mudah beraksi terhadap keputusan harian dengan mudah. Selanjutnya ada relatif, tidak ada kontrol dari pemerintah sehingga pajak yang harus dibayarkan adalah pajak pribadi bukan pajak usaha. Tetapi kekurangannya itu yang pertama, tanggung jawab utang tidak terbatas. Artinya apabila terjadi kewajiban pembayaran, maka kewajiban itu harus dipenuhi dengan menyerahkan seluruh harta perusahaan dan harta pribadi miliknya. Selanjutnya ada jarang ada yang bertahan lama. Karena apa? Karena di dalamnya itu dapat saja disebabkan oleh meninggalnya pendiri atau pemilik dari perusahaan tersebut. Selanjutnya ada relatif, sulit untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah. Selanjutnya ada relatif, bergantung hanya pada pola pikir satu orang saja. Nah, apabila orang itu tidak berpengalaman dalam bisnis, maka risiko kegagalannya akan sangat besar. Selanjutnya ada perusahaan persekutuan atau persekutuan firma atau komanditer. Nah, merupakan bentuk organisasi bisnis yang dimana dua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan tersebut. Nah, tanggung jawab dan hak yang akan ditanggung oleh mereka. Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana beserta pesertanya itu langsung sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya kepada pihak ketiga. Sedangkan persekutuan komanditer atau CV adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih. Nah, untuk kelebihannya itu diantaranya itu tersedianya banyak modal. Nah, meningkatnya kepercayaan kreditor, keahlian dan keterampilan bertambah, juga adanya kemungkinan untuk tumbuh dan berkembang. Nah, untuk kekurangannya itu mungkin tanggung jawab tidak terbatas, umur yang terbatas, lemahnya pengendalian kekurangannya, tanggung jawab tidak terbatas, umur yang terbatas, lemahnya pengendalian. Selanjutnya ada perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas itu secara umum dianggap sebagai suatu badan hukum, terpisah dari individu-individu yang memilikinya. PT didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Nah, perusahaan ini mengumpulkan dana yang diperlukan
dengan jalan menjual saham kepada masyarakat dan para pemegang saham tersebut menjadi pemilik perusahaan itu. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka perusahaan akan memberikannya atas saham yang dibelinya. Namun, keuntungan yang tidak dibagi juga merupakan kepunyaan para pemilik, tetapi biasanya keuntungan tersebut ditanamkan kembali ke dalam kegiatan perusahaan. Sebaliknya, jika perusahaan dibubarkan, maka para pemegang saham membagi-bagi setiap aktiva yang tersisa dalam sebuah hutang dibayar. Nah, kebaikan bentuk PT itu yang pertama itu adanya tanggung jawab atas utang yang terbatas. Nah, di mana tanggung jawab utang yang harus dibayar hanya sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Nah, selanjutnya adanya kemungkinan untuk memperjualbelikan saham yang dimilikinya. Selanjutnya umumnya memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas. Nah, selanjutnya ada relatif lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dan penilaian nominal yang besar untuk jangka waktu panjang dan tingkat bunga rendah. Selanjutnya juga adanya kemungkinan untuk alih teknologi dan ilmu di mana pemegang saham dapat dengan mudah menyewa tenaga manajemen profesional untuk menjalankan usaha yang ada. Nah, untuk kekurangannya juga ada. Kekurangan bentuk PT itu keterbatasan dalam jenis bidang usaha yang akan dijalankan karena bidang usaha ditentukan oleh izin yang dikeluarkan serta peraturan-peraturan yang berlaku. Selanjutnya adanya perbedaan kepentingan di dalam menjalankan PT. Pemilik saham minoritas dikalahkan dengan mayoritas. Adanya kewajiban membuat laporan kepada berbagai pihak, biaya pendiri yang tidak sedikit, adanya sistem pajak yang menyebabkan seorang pemegang saham membayar pajak ganda, yaitu pajak atas PT itu sendiri, dividen dan diterima, serta pajak individu. Nah, di sini kita ada keterangan untuk bagan yang sudah kita bahas, yaitu shareholder, pemegang saham. Pemegang saham merupakan kuasa tertinggi dalam perseroan. Dalam pertemuan mereka, pemegang saham memiliki direktur untuk mengelola perusahaan, memiliki akuntan publik untuk mengaudit keuangan. Ada dewan direktur atau board of directors, merupakan perwakilan dari pemegang saham, mempunyai kekuasaan untuk memutuskan suatu keputusan manajemen seperti keputusan untuk membangun pabrik baru dan sebagainya. Ya, selanjutnya ada manajer atau managers, chief executive officers atau CEO atau managing director dari perusahaan dituju oleh board of directors dan bertanggung jawab melaksanakan kebijakan dari board of directors. Nah, ini merupakan yang sudah kita bahas tadinya. Dari sini kita tahu bahwa bisnis itu merupakan suatu yang harus kita lakukan sebelum, banyak sekali tahap-tahap yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan analisis bisnis atau melakukan suatu bisnis. Kita harus menganalisis mulai dari pemanfaatan, tujuan, dan juga penentuan contoh dan bisnis apa yang kita lakukan, apakah kita bisnis perseorangan atau perseroan dan sebagainya. Nah, di dalam bisnis juga kita tidak bisa langsung terjun pada bisnis tersebut, tapi kita harus analisis juga, analisis tren pasarnya, analisis konsumennya, analisis apa yang lagi tren di wilayah tersebut, seperti itu, dan apakah kita mampu untuk menjalankan bisnis tersebut. Nah, kita harus menganalisis berbagai hal tersebut, seperti itu. Nah, dalam bisnis juga kita banyak mengetahui bahwa bisnis-bisnis ini juga akan bisa meningkat ketika kita tahu apa yang harusnya kita lakukan. Gitu. Nah, dalam bisnis juga gak apa-apa dia kalau misalnya bisnisnya kecil, kita menggunakan bisnis perseorangan. Nah, perseorangan itu berarti kita memiliki bisnis itu sendiri dengan modal sendiri dan sebagainya. Dan untuk peminjaman hutang piutang itu akan pada jangka yang lebih sedikit ataupun jumlah duit yang lebih sedikit, seperti itu.
Nah, selanjutnya kita akan bahas lagi apa itu proses bisnis. Nah, pengertian proses bisnis adalah merangkai tugas atau aktivitas secara terstruktur, terorganisir, dan saling berkaitan. Untuk mencapai tujuan perusahaan, aktivitas yang dilakukan tentu akan berkaitan dengan pembuatan atau pengembangan produk bisnis. Nah, dalam serangkaian proses bisnis tersebut, sejumlah peran posisi memiliki tugas yang berbeda-beda, namun tetap untuk mencapai tujuan bersama. Nah, tahapan proses bisnis juga akan terjadi secara berulang-ulang dan akan dioptimalkan seiring waktu sesuai dengan standarnya. Nah, selanjutnya itu tadi udah kita pelajari ya tentang proses bisnis, tapi di sini kita akan mendefinisikan proses bisnis ini dari para ahli-ahli. Di sini ada 3 ahli yang berbicara tentang proses bisnis. Yang pertama, Kelly and Reiner. Nah, proses bisnis adalah kegiatan yang saling berhubungan dengan upaya menghasilkan produk atau jasa yang bernilai bagi perusahaan. Ada Hammer and Campis, proses bisnis merupakan aktivitas yang membutuhkan satu atau lebih memasukkan untuk menghasilkan output yang akan bernilai bagi pelanggan. Dan ada juga menurut Kramer and Bridge, proses bisnis itu mengacu pada sekumpulan aktivitas yang dilakukan untuk menghasilkan produk maupun jasa. Nah, untuk proses bisnis tersebut, setelah kita pahami apa itu proses bisnis, nah, lantas apa saja fungsi proses bisnis tersebut? Nah, di sini ada proses atau fungsi proses bisnis tersebut. Yang pertama itu ada membantu manajer atau pihak SDM perusahaan mengidentifikasi permasalahan dan menemukan solusinya selama berjalannya proses bisnis. Selanjutnya ada menjadi indikator penting bagi konsumen untuk mengetahui kapan proses bisnis akan dimulai dan diakhiri atau berkelanjutan. Selanjutnya menjadi pedoman bagi karyawan perusahaan terkait tugas dan perannya dalam membantu mencapai tujuan bisnis. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang tujuannya ya. Nah, kita akan melihat manfaat proses bisnis tersebut terhadap pemanfaatan proses bisnis yang penting untuk dipahami sehingga implementasinya nanti juga dapat berjalan dengan baik. Nah, apa saja sih manfaat proses bisnis tersebut? Yang pertama itu kita akan meminimalisir risiko dalam dan pengeluaran. Nah, pada pemanfaatan proses bisnis ini itu untuk mencegah terjadinya kesalahan teknis dan munculnya risiko serta mengurangi inefisiensi. Dengan proses bisnis yang berjalan baik dan sistematis tentu akan meminimalisir munculnya pengeluaran tidak terencana. Yang kedua itu ada meningkatkan efisiensi aktivitas dalam proses bisnis. Akan dirancang sedemikian rupa untuk meningkatkan efisiensi kerja. Nah, selanjutnya itu perusahaan dapat mengambil keputusan untuk memastikan setiap aktivitas yang berjalan dengan baik dan optimal. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada fokus pada pelanggan. Nah, pada dasarnya juga proses bisnis merupakan kan tadi sudah kita bahas bahwa proses bisnis itu merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kualitas terbaik untuk permintaan pasar. Nah, oleh karena itu, proses bisnis ini membantu perusahaan menjaga dan meningkatkan pelayanannya karena berorientasi kepada konsumen. Nah, yang keempat itu ada mengurangi human error. Nah, kita tahu ya human error. Misalnya dia lebih ke pengeditan. Nanti kita dia di bidang tidak di bidang edit, mungkin itu akan menjadi human error. Nah, pembagian ini juga untuk mengurangi risiko human error dalam proses karena setiap bagian akan dikerjakan sesuai dengan spesialisasi individu seperti yang saya katakan tadi. Yang kelima ada adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nah, salah satu karakteristik dari proses bisnis adalah senantiasa berkembang seiring perkembangan teknologi yang ada. Makanya serangkaian aktivitas juga akan senantiasa dikembangkan seperti dengan penggunaan teknologi terbaru, meningkatkan kualitas dan untuk meningkatkan kualitas tersebut. Keenam ada manajemen waktu lebih baik. Nah, proses bisnis harus disusun secara sistematis. Disinilah manfaat proses bisnis yang membantu perusahaan mengelola waktu dengan baik. Nah, misalnya perusahaan.
Nah, perusahaan itu dapat mengatur strategi terkait waktu produksi sehingga prosesnya lebih efektif dan efisien untuk mencapai target tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis proses bisnis. Nah, dalam implementasinya, proses bisnis adalah rangkaian aktivitas yang terbagi ke dalam beberapa jenis. Nah, di sini saya akan bahas tentang beberapa jenis dari bisnis tersebut. Proses bisnis ini yang pertama itu ada proses primer. Nah, sesuai dengan namanya, jenis proses bisnis ini adalah yang paling fundamental karena terkait kegiatan operasional perusahaan. Nah, untuk setiap tahapan dalam proses ini bertujuan untuk menambah nilai pada penawaran akhir. Nah, terdapat 3 proses atau 3 tahap dalam proses primer, yaitu ada produksi, pemasaran, dan pelayanan pelanggan. Nah, yang kedua itu ada proses sekunder. Nah, pada proses sekunder ini aktivitas yang dilakukan tidak untuk menambah nilai, melainkan mempersiapkan lingkungan. Proses ini akan mendukung aktivitas primer. Hal tersebut dilakukan sehingga aktivitas primer tetap berjalan dengan baik dan lancar. Nah, selanjutnya itu proses sekunder ini tetap harus berpedoman dan sesuai dengan operasional perusahaan. Yang ketiga itu ada proses manajemen. Nah, jenis proses bisnis yang terakhir adalah proses manajemen ini. Nah, proses manajemen yang melibatkan aktivitas pengawasan atau pemantauan. Tahapan inilah yang mengatur standar dan tujuan untuk memastikan proses primer dan sekunder tersebut berjalan efisien secara efektif. Selain itu, proses manajemen ini berfungsi untuk mengatur bisnis melalui perencanaan, taktis, operasional, dan juga strategis. Nah, tahapan proses bisnis pelaksanaan proses bisnis dalam perusahaan terdiri dari sejumlah tahapan. Berikut adalah tahapan proses bisnis. Yang pertama itu kita akan melihat tentang analisis kegiatan pertama, yaitu tahapan proses bisnis yang merupakan dan melakukan analisis untuk mengidentifikasi tugas atau aktivitas apa saja yang perlu dilakukan dalam periode tertentu. Penting untuk memastikan analisis telah dilakukan dengan tepat sehingga sesuai dengan tujuan dan juga kebutuhan perusahaan. Yang kedua itu kita dapat mengambil keputusan. Nah, setelah mengetahui apa saja yang perlu dilakukan, tahapan proses bisnis selanjutnya adalah membuat dan mengambil keputusan. Nah, hal tersebut biasanya berkaitan dengan penentuan biaya. Nah, operasional proses dan pembagian peran untuk kelancaran aktivitasnya. Yang ketiga itu ada implementasi. Nah, tahapan pelaksanaan ini mengacu pada implementasi rencana. Nah, atau strategi yang memang benar-benar telah disusun di tahap sebelumnya. Dengan demikian, rencana yang akan dibuat tidak hanya menjadi wacana saja. Yang keempat itu ada evaluasi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa proses bisnis adalah aktivitas berulang-ulang dan dilakukan itu secara terus-menerus dengan perbaikan seiring waktu perbaikan. Yang dilakukan tentu diperoleh dari adanya evaluasi baik secara vertikal maupun holistik. Ada beberapa hal yang bisa menjadi poin
evaluasi. Salah satu di antaranya adalah kinerja karyawan. Dengan demikian, perusahaan juga bisa menilai bagian yang perlu diperbaiki. Sudah banyak yang kita bahas di pertemuan 9 dan juga pertemuan 10 ini tentang analisis bisnis. Nah, kita ambil contoh proses bisnis. Nah, kan tadi kita udah belajar tentang proses bisnis, fungsi, manfaat, dan juga jenisnya. Nah, untuk contohnya itu ada di produksi. Nah, produksi. Pertama itu ada produksi. Tujuan dari produksi itu mengelola bahan mentah menjadi barang jadi. Untuk pesertanya itu ada karyawan pabrik dan staf penjualan. Untuk input ada bahan baku, informasi produksi, pesanan dan pelanggan. Selanjutnya ada output barang jadi. Yang kedua itu ada penjualan. Nah, untuk penjualan itu tujuannya untuk menjual barang ke konsumen dan memperoleh keuntungan dari hasil penjualan. Selanjutnya ada peserta, staf penjualan. Nah, konsumen, gudang, dan untuk inputnya itu pesanan konsumen. Untuk outputnya itu ada kwitansi, faktur, dokumen pengiriman. Yang ketiga itu ada pembelian. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan bahan baku dari pemasok dan mengelolanya menjadi stok untuk dijual ke konsumen. Untuk pesertanya itu ada staf gudang, staf penjualan, staf pembelian, vendor. Dan untuk inputnya itu ada pembelian dari konsumen atau pemesanan kembali. Untuk outputnya itu ada pemesanan pembelian produk, apa itu permodelan, proses bisnis atau BPM. Nah, pemodelan bisnis tersebut merupakan representasi analitis atau sekadar ilustrasi proses bisnis suatu organisasi. Proses permodalan merupakan komponen penting untuk manajemen proses bisnis yang efektif. Perangkat lunak permodelan, proses pemberian, memberikan referensi analitis dari proses apa adanya dalam suatu organisasi dan membedakannya dengan proses yang akan terjadi agar lebih efisien. Nah, banyak alatnya itu ada permodelan proses bisnis yang akhirnya menjadi sesuatu seperti apa gitu, seperti ini. Baik, tadi kita sudah membahas tentang analisis proses bisnis, kita sudah membahas tentang prosesnya, manfaatnya, tujuan, contoh, dan sebagainya untuk melakukan atau sebelum melakukannya suatu bisnis. Mungkin kita di agribisnis, sebelum kita melakukan bisnis, kita harus melihat apa saja yang perlu kita lakukan, dan kita lihat dulu kemampuan kita sampai mana, dan lihat manfaatnya, tujuannya itu yang bagaimana, seperti itu. Dan banyak juga yang perlu kita perbaiki. Mungkin di pertemuan 9 dan 10 ini tidak banyak ataupun sudah banyak sekali yang kita bahas, karena sudah 45 menit kita membahasnya. Ada proses bisnisnya dan manfaat, tujuan, serta unsur-unsur yang dapat kita pelajari. Contohnya juga sudah kita bahas tadi. Mungkin sekian dari pembahasan oleh saya di pertemuan 9 dan 10. Mungkin kurang lebihnya saya memohon maaf. Saya Dinda Rismaila Siregar. Ya, kerjakan tugas. Baru nampak gue intinya dan chat bang aja aku. Sekian dari presentasi saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pikir sudah selesai.